Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kabar kalian baik dan akan selalu baik. Perkenalkan, kami dari Prodi S1 Gizi, Universitas Negeri Surabaya, akan menjelaskan mengenai pain management. Perkenalkan, nama saya Anissa Klotwayun dan ada 3 rekan saya, Hanifa Niken Ardila, Fauzia Nazla Az-Zahra, dan Gisa Nurul Alifa. Langsung saja dari definisi pain management atau manajemen nyeri adalah suatu kumpulan prosedur medis yang bertujuan untuk meredakan atau menghilangkan nyeri pada pasien. Nyeri pada dasarnya merupakan suatu sensasi yang tidak menyenangkan atau menyakitkan yang muncul akibat rusaknya jaringan tubuh dan dapat menimbulkan dampak secara fisik dan emosi. Mekanisme nyeri. Mekanisme nyeri secara sederhana dimulai dari transduksi stimuli akibat kerusakan jaringan dalam saraf sensorik menjadi aktivitas listrik. Kemudian ditransmisikan melalui serabut saraf bermielin A delta dan saraf tidak bermielin C ke kornu dorsalis medula spinalis, talamus, dan korteks cerebri. Impuls listrik tersebut dipersepsikan dan didiskriminasikan sebagai kualitas dan kuantitas nyeri setelah mengalami modulasi sepanjang saraf perifer dan disusun saraf pusat. Rangsangan yang dapat membangkitkan nyeri dapat berupa rangsangan mekanik, suhu berupa panas atau dingin, dan agen kimiawi yang dilepaskan karena trauma atau inflamasi. Fisiologi nyeri. Yang pertama, persepsi atau proses perjalanan nyeri. Adanya stimulus yang mengenai tubuh akan menyebabkan pelepasan substansi kimia seperti histamin, bradikinin, dan kalium. Contohnya, apabila tangan terkena setrika, maka akan merasakan sensasi terbakar. Tangan juga melakukan refleks dengan menarik tangan dari permukaan setrika. Proses ini akan berjalan jika sistem saraf perifer dan medula spinalis utuh atau berfungsi normal. Yang kedua, persepsi atau kesadaran seseorang terhadap nyeri. Stimulus nyeri, medula spinalis talamus otak, reaksi emosi pusat otak, persepsi stimulus nyeri ditransmisikan ke medula spinalis, naik ke talamus. Selanjutnya, serabut mentransmisikan nyeri ke seluruh bagian otak termasuk area limbik. Fase ini merupakan titik kesadaran seseorang terhadap nyeri. Pada saat individu menjadi sadar akan nyeri, maka akan terjadi reaksi yang kompleks. Persepsi menyadarkan individu dan mengartikan nyeri itu, sehingga kemudian individu dapat bereaksi. Yang ketiga, reaksi atau respon fisiologis setelah mempersepsikan nyeri. Sistem saraf otonom menjadi terstimulasi, saraf simpatis dan parasimpatis bereaksi, maka akan timbul respon fisiologis dan akan muncul perilaku. Menhart dan McCaffrey mendeskripsikan 3 fase pengalaman nyeri. Yang pertama, fase antisipasi. Terjadi sebelum nyeri diterima. Contohnya, sebelum dilakukan tindakan bedah, bidan menjelaskan tentang nyeri yang nantinya akan dialami oleh klien pasca pembedahan. Dengan begitu, klien akan menjadi lebih siap dengan nyeri yang nanti akan dihadapi. Yang kedua, fase sensasi. Terjadi saat nyeri terasa. Fase ini terjadi ketika klien merasakan nyeri. Karena nyeri itu bersifat subjektif, maka tiap orang dalam menyikapi nyeri juga berbeda-beda. Yang ketiga, fase akibat atau aftermath. Terjadi ketika nyeri berkurang atau berhenti. Fase ini terjadi saat nyeri sudah berkurang atau hilang. Pada fase ini, klien masih membutuhkan kontrol dari bidan karena nyeri bersifat krisis, sehingga dimungkinkan klien mengalami gejala siska pasca nyeri. Apabila klien mengalami episode nyeri berulang, maka respon akibat dapat menjadi masalah kesehatan yang berat. Bidan berperan dalam membantu memperoleh kontrol diri
untuk meminimalkan rasa takut akan kemungkinan nyeri berulang. Klasifikasi nyeri berdasarkan sumbernya. Ada 3 macam, yaitu cutaneous atau superficial, nyeri yang mengenai kulit atau jaringan subkutan, biasanya bersifat burning atau terbakar. Contoh terkena ujung pisau atau gunting. Dan yang kedua, deep somatic atau nyeri dalam. Nyeri yang muncul dari ligamen, pembuluh darah, tendon dan syaraf. Nyeri menyebar dan lebih lama daripada cutaneous. Contoh sprain sendi. Dan yang ketiga, visceral pada organ dalam. Stimulasi reseptor nyeri dalam rongga abdomen, cranium, dan toraks. Contohnya terjadi karena spasme otot, iskemia, tegangan jaringan. Adapun klasifikasi nyeri berdasarkan penyebabnya, ada 2 macam, yaitu yang pertama fisik bisa terjadi karena stimulasi fisik, contohnya fraktur femur, dan yang kedua adalah psikogenik, terjadi karena sebab yang kurang jelas atau susah diidentifikasi, bersumber dari emosi atau psikis, dan biasanya tidak disadari. Contohnya, orang yang marah-marah tiba-tiba merasa nyeri pada dadanya. Biasanya nyeri terjadi karena perpaduan dua sebab tersebut. Klasifikasi nyeri berdasarkan lama atau durasinya. Ada 2 macam, yaitu nyeri akut dan nyeri kronik. Dan yang pertama adalah nyeri akut, nyeri yang terjadi segera setelah tubuh terkena cedera atau intervensi bedah dan memiliki awitan yang cepat dengan intensitas bervariasi dari berat sampai ringan. Fungsi nyeri ini adalah sebagai pemberi peringatan akan adanya cedera atau penyakit yang akan datang. Nyeri ini terkadang bisa hilang sendiri tanpa adanya intervensi medis. Setelah keadaan pulih pada area yang rusak, apabila nyeri akut ini muncul, biasanya tenaga kesehatan sangat agresif untuk segera menghilangkan nyeri. Dan yang kedua adalah nyeri kronik. Nyeri kronik adalah nyeri konstan atau intermittent yang menetap sepanjang suatu periode tertentu, berlangsung lama, intensitas bervariasi, dan biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan. Nyeri ini disebabkan oleh kanker yang tidak terkontrol karena pengobatan kanker tersebut atau karena gangguan progresif lain. Nyeri akut dan nyeri kronik, perbedaan karakteristik nyerinya adalah yang pertama, lamanya dalam hitungan menit, ditandai peningkatan BP, nadi, dan respirasi. Dan yang nyeri kronik, lamanya sampai dalam hitungan bulan atau lebih dari 6 bulan, fungsi fisiologis bersifat normal. Tidak ada keluhan nyeri dan tidak ada aktivitas fisik sebagai respon terhadap nyeri. Klasifikasi nyeri berdasarkan lokasi atau letaknya. Ada 4 macam, yaitu pertama radiating pain, nyeri menyebar dari sumber nyeri ke jaringan di dekatnya, contohnya cardiac pain. Yang kedua revert pain, nyeri dirasakan pada bagian tubuh tertentu yang diperkirakan berasal dari jaringan penyebab nyeri. Dan yang ketiga intractable pain, nyeri yang sangat susah dihilangkan, contoh nyeri kanker maligna. Dan yang terakhir, phantom pain, sensasi nyeri dirasakan pada bagian tubuh yang hilang, contohnya bagian tubuh yang diamputasi. Faktor yang mempengaruhi nyeri. Di sini dapat support keluarga dan sosial, yaitu perhatian, ansietas dan pengalaman masa lalu, pola coping, usia, jenis kelamin, kultur, makna nyeri. Metode yang digunakan untuk menghilangkan nyeri ada distraksi, yaitu metode pengalihan perhatian dari persepsi rasa nyeri. Dengan mengalihkan perhatian, kita bisa mengurangi fokus terhadap respon nyeri. Distraksi bisa diterapkan untuk rasa nyeri ringan dan sedang. Untuk rasa nyeri berat, obat masih menjadi pilihan paling tepat. Untuk metode yang digunakan untuk menghilangkan nyeri, yang kedua ada relaksasi. Teknik relaksasi lebih efektif untuk klien dengan nyeri kronik. Relaksasi memberikan efek positif untuk klien yang mengalami nyeri, yaitu 1. Memperbaiki kualitas tidur. Yang kedua, mengurangi keletihan atau fatigue. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan perasaan dapat mengontrol diri dalam mengatasi nyeri. Secara umum, untuk melakukan teknik relaksasi memberikan 4 hal, yaitu 1. Berikan posisi yang nyaman. Yang kedua, dilakukan dalam lingkungan yang tenang. Yang ketiga, mengulang kata-kata, suara, frase, doa-doa tertentu. Yang keempat, melakukan sikap yang pasif saat mendistraksi klien. Lalu yang kelima, metode yang lain untuk meningkatkan relaksasi dapat berupa musik atau suara
imagery. Klien dapat menggunakan imagery atau membayangkan untuk menurunkan nyeri. Imagery sesuatu yang menyenangkan. Imagery dapat digunakan lebih efektif pada klien dengan nyeri kronik daripada nyeri akut atau nyeri berat. Bidan dapat mengajarkan klien untuk menggunakan teknik imagery dengan menggunakan guided imagery. Stimulasi kutan. Teknik dengan menstimulasi permukaan kulit untuk mengurangi nyeri. Mainz pada tahun 1995 menyatakan bahwa massage, salah satu bentuk stimulasi kutan, dapat mengurangi kecemasan dan persepsi nyeri pada klien dengan kanker. Stimulasi kutan meliputi 1. Massage, 2. Kompres hangat atau dingin atau keduanya bergantian, 3. Acupressure, 4. Stimulasi kontrilateral. Anestesi. Anestesi adalah suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Istilah anestesi digunakan pertama kali oleh Oliver Wendell Holmes pada tahun 1846. Ada 3 tipe anestesi, yaitu pembiusan total atau hilangnya kesadaran total. Yang kedua, pembiusan lokal, yaitu hilangnya rasa pada daerah tertentu yang diinginkan. Pembiusan lokal atau anestesi lokal merupakan salah satu jenis anestesi yang hanya melumpuhkan sebagian tubuh manusia dan tanpa menyebabkan manusia kehilangan kesadaran. Obat bius jenis ini bila digunakan dalam operasi pembedahan, maka setelah selesai operasi tidak membuat lama waktu penyembuhan operasi. Yang ketiga, pembiusan regional, yaitu hilangnya rasa pada bagian yang lebih luas dari tubuh oleh blokade selektif pada jaringan spinal atau saraf yang berhubungan dengannya. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian penjelasan kami. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.